Shalom teman-teman, selamat sore, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan kita tidak pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Saya baru saja pulang kerja di tengah macetnya kota Surabaya. Sore ini sebelum saya kuliah, saya duduk santai di sawah-sawah liar atau rumput-rumput liar. Saya merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya diberikan cuaca yang cerah, sekalipun hati ini begitu bergejolak. Saudara, apapun yang terjadi tetaplah bersaksi. Apapun yang terjadi tetaplah melayani. Dan apapun yang terjadi tetaplah jadi berkat bagi orang lain. Sekalipun tidak ada kehidupan yang mulus, tidak ada kehidupan yang lurus dan indah selamanya. Selalu ada gelombang dan badai yang menerpa. Seperti sore hari ini, saya ingin tetap menyaksikan kebaikan Tuhan, yaitu Tuhan tetap menguatkan hati saya saat beberapa menit yang lalu saya begitu hancur. Tadi malam ketika saya melayani seorang murtadin yang baru, benar-benar fresh, benar-benar baru, mengenal Tuhan, dan akhirnya ketahuan oleh keluarganya, suami, ibunya, dan akhirnya dia terusir, tertolak, dan dia harus pergi seorang diri dengan anaknya dan tidak memiliki apapun. Dan beberapa juga murtadin yang lain. Saya melayani saat ini di bidang penginjilan, konseling, dan doa. Tapi ketika saya melihat bahwa anak saya yang laki-laki sudah terang-terangan, walaupun tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, mempublik bahwa dirinya sudah tidak Kristen lagi. Awalnya seketika saya merasa begitu terbanting, seakan langit ini runtuh. Dan saya begitu kecewa dan saya mengatakan, Tuhan, saya melakukan penginjilan supaya banyak orang diselamatkan. Tapi mengapa Engkau biarkan anak saya meninggalkan keselamatan itu? Kehidupan yang susah sudah saya jalani. 14 tahun yang lalu ketika saya menjadi murtadin baru, tidak ada seorang pun yang membimbing saya, tidak ada seorang pun yang mementori saya. Saya juga terusir, saya juga seorang diri. Saya bawa anak saya, apapun yang terjadi, untuk mengenal Tuhan. Anak saya yang masih bayi waktu itu, saya bawa seorang diri untuk survive, untuk hidup sendiri. Karena saya tahu siapa yang saya sembah, Allah yang saya percaya. Sekarang anak saya sudah 16 tahun. Dia gak pernah pulang sejak saat itu dia ambil handphone adiknya. Saya mengikhlaskan, saya merelakan. Juga anak saya ini tidak mau sekolah.
Berkali-kali saya sekolahkan dia selalu keluar. Saya selalu bisa mengampuni apapun kenakalannya. Tapi ketika saya melihat di sosmed, di WA bahwa dia sudah tidak Kristen lagi, dan bahkan dia memiliki pasangan hidup yang tidak seiman, saya seperti tidak bisa mengampuni diri saya. Dan seketika itu, awalnya saya mengatakan bahwa sia-sialah pengorbanan saya, membesarkan dia seorang diri dengan tangan saya, mengenalkan dia kepada Tuhan, mengajarkan dia membaca Alkitab, dan terus mengajarkan Yesus, siapa Yesus kepada anak-anak saya. Ketika dia meninggalkan saya, kesedihan saya masih bisa dibendung, tapi ketika dia meninggalkan Tuhan, rasanya sakit banget, keinget banget. Ketika itu saya mengatakan, Tuhan, apa ini? Apa ini? Saya merasa saya sudah melayani. Saya bekerja seorang diri. Saya lelah, saya capek. Tetapi yang ada, melihat anak saya meninggalkan keselamatan, melepas hak kesulungannya, ada hal yang sangat menyakitkan dibanding dengan kesakitan-kesakitan saya yang lain. Tapi seketika itu, yang ingin saya saksikan adalah Roh Kudus mengatakan, engkau boleh kecewa kepada semua manusia, tapi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Dan engkau boleh ditinggalkan oleh semua orang yang kamu cintai, tapi engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan yang mengasihi engkau, yang menciptakan engkau. Seketika hati saya tenang, dan saya menikmati udara yang cerah, kicauan burung, angin yang segar, seakan membuat penghiburan kepada saya. Bahwa lewat alam semesta ini, meskipun tidak ada satu orang pun yang menemani saya saat saya begitu hancur, tapi saya tahu ini cara Tuhan mengasihi saya. Dan saya tetap akan melayani, saya tetap akan menginjil, saya tetap akan berbuat untuk Tuhan sesuai dengan panggilan saya. Sekalipun mungkin janji-janjinya belum dikenapi, tapi mujizat-mujizatnya selalu ada di dalam hidup saya setiap hari. Dan saya akan tetap mengatakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Itulah kesaksian saya. Sekalipun kepahitan hidup ini terus saya rasakan, tapi saya percaya dan saya rasakan juga hiburan dan penyertaan Tuhan Yesus setiap hari. Tetaplah semangat, tetaplah melayani, dan tetaplah beribadah. Dan selalu menantikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Itulah fiti saya hari ini, kesaksian saya hari ini. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, God bless you.